Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, berjumpa lagi dengan saya Pak Mono. Kali ini saya akan menyampaikan rangkuman tematik pada tema 7 subtema 3. Kalian nanti bisa buka buku paketnya ya pada halaman 103 sampai dengan 136. Ada 5 muatan pelajaran pada video pembelajaran ini. Yang pertama adalah PPKN. Nanti kita akan membahas tentang pemimpin dan Pancasila. Yang kedua adalah bahasa Indonesia tentang pidato. Yang ketiga untuk materi IPS yaitu Koperasi dan Kerjasama ASEAN. Yang keempat untuk SPDP yaitu Seni Patung. Dan yang kelima IPA adalah Pubertas. Sebelum kita mulai, jangan lupa baca doa dulu ya. Oke, ada materi PPKN ini tentang pemimpin ya. Pemimpin adalah seseorang yang diberikan kepercayaan untuk membimbing orang lain dalam kelompoknya. Seorang pemimpin itu harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Nah, bagaimana sih seorang pemimpin yang bijaksana? Oke, pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang tahu kelebihan dan kekurangan pada dirinya. Kemudian, pemimpin yang bijaksana itu merupakan pemimpin yang amanah. Kemudian pemimpin yang bijak itu adalah pemimpin yang tidak merasa dirinya paling hebat. Oke, berikut ini kita akan membahas contoh gotong royong yang ada di sekolah. Yang pertama ini, piket membersihkan ruang kelas secara bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah membersihkan selokan bersama-sama, membersihkan tempat ibadah dengan teman kalian, membersihkan rumput di taman sekolah, dan yang terakhir adalah merapikan meja dan kursi di kelas dengan teman kalian. Berikutnya contoh gotong royong di masyarakat. Nah, ada kerja bakti membersihkan lingkungan di perumahan ya. Kemudian misalnya membuat gardu pos kampling secara bersama-sama. Kemudian membersihkan tempat ibadah dengan warga sekitar. Kemudian lagi mengadakan lomba perayaan HUT RI secara bersama-sama. Kemudian membantu tetangga yang sakit dan membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir adalah ikut mendirikan rumah tetangga. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yuk kita simak ya. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya pada materi bahasa Indonesia tentang pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal sehingga dapat mempengaruhi pendengarnya. Ada 3 macam cara berpidato, yaitu dengan naskah ya. Yang pertama, jadi kalau berpidato ini berdasarkan teks atau naskah yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan catatan kecil, jadi berdasarkan catatan tentang garis besar isi pidato. Kemudian yang ketiga adalah tanpa menggunakan teks ya. Kemudian kita akan belajar merancang suatu pidato. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, kalian harus membuat salam pembuka ya, yang berisi kalimat sapaan, misalnya Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Kemudian ada pendahuluannya, yaitu memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, ada intinya. Jadi pada inti ini pembahasan topiknya itu secara lengkap ya. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Yang kelima, untuk penutup ini penyampaian rangkuman atau inti sari topik yang telah disampaikan. Dan yang keenam adalah salam penutup ya, bisa berisi salam penutup seperti terima kasih, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kita masuk pada pelajaran IPA, yaitu perubahan pada masa pubertas.
Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Pada masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja ini kita mengalami pubertas. Nah, hormon reproduksi mulai dihasilkan ya pada perempuan. Hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang, sehingga setiap bulannya pada perempuan akan mengalami menstruasi. Kemudian pada laki-laki, hormon reproduksi mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Dan hal ini akan menyebabkan laki-laki akan mengalami mimpi basah. Oke, kita masuk pada ciri-ciri pubertas ya. Tentu kalian masih ingat ya. Nah, kita ketahui dulu ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Tumbuh jakun, ada tumbuh kumis, tumbuh rambut pada ketiak dan rambut kemaluan, munculnya jerawat, dadanya menjadi bidang, suaranya tambah besar, mengalami mimpi basah, muncul bau badan karena berkeringat, kemudian suka dengan lawan jenis secara psikologis. Selanjutnya kita ketahui dulu pubertas pada perempuan ya. Nah, ini yang pertama adalah tumbuh rambut halus pada ketiak ya. Kemudian suaranya melengking, pinggulnya melebar, kemudian kulitnya halus, munculnya jerawat, ada payudara yang mulai tumbuh, tertarik dengan lawan jenis, dan menstruasi. Oke, tentunya kalian sudah paham ya, karena materi ini sering saya ulangi ya pada video sebelumnya. Oke, berikutnya pada muatan IPS ini membahas koperasi ya. Nah, di pojok ini ada logo koperasi dari tahun ke tahun ya. Jadi pada tahun 1947 sampai dengan 2012, ini logo koperasi seperti ini. Dan pada 2012 itu diganti seperti ini sampai tahun 2015. Dan yang sekarang dari tahun 2015 sampai saat ini, logo koperasinya seperti ini ya. Jadi kembali ke masa sebelumnya. Oke, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan. Tujuan utama pembentukan koperasi di Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat. Koperasi lahir di Indonesia pada tanggal 12 Juli 1967 dan Bapak Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Jangan sampai lupa ya. Kemudian prinsip koperasi. Dalam Undang-Undang RI nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian pada pasal 5 disebutkan bahwa koperasi harus melaksanakan prinsip koperasi. Apa saja sih prinsip koperasi itu? Yang pertama, keanggotaan koperasi itu bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Kemudian yang ketiga, sisa hasil usaha atau SHU yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota. Kemudian yang keempat, modal diberi balas jasa secara terbatas. Dan yang kelima adalah koperasi itu sifatnya mandiri. Oke, kita ketahui dulu ya jenis-jenis koperasi. Apakah di sekolah kalian memiliki koperasi? Nah, beberapa sekolah kebanyakan memiliki koperasi sekolah. Nah, untuk jenis-jenis ini ada yang pertama koperasi produksi. Jadi memproduksi barang-barang atau menampung hasil-hasil produksi anggotanya. Kemudian menjualnya seperti pembuatan tempe, ada kerajinan, dan gula merah. Kemudian yang kedua adalah koperasi konsumsi. Nah, koperasi ini menyediakan kebutuhan sehari-hari ya, seperti gula, terigu, beras, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada koperasi sekolah. Nah, anggotanya adalah siswa sekolah tersebut. Koperasi ini menyediakan alat tulis dan kebutuhan siswa lainnya. Yang keempat adalah koperasi unit desa. Jadi anggota KUD ini adalah warga desa, khususnya adalah petani. KUD menyediakan bibit tanaman ya, ada pupuk juga dan membeli hasil bumi dari para petani. Oke, kemudian kita masuk ke dalam materi ASEAN yaitu bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan di ASEAN. Yang pertama ada beasiswa pendidikan ya.
Jadi negara-negara ASEAN itu memberikan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa di Asia Tenggara. Kemudian ada pertukaran pelajar. Selain beasiswa studi, universitas di Asia Tenggara itu juga tergabung dalam ASEAN University Network. Juga menyediakan pertukaran pelajar dengan durasi tertentu dan tema tertentu. Berikutnya adalah Olimpiade Pendidikan. Jadi, pelajar itu juga bisa saling mengikuti kegiatan Olimpiade Sains. Jadi, pelajar juga bisa saling mengikuti kegiatan Olimpiade Sains dan Matematika yang diadakan kawasan negara Asia Tenggara. Oke, sekarang kita masuk pada materi SBDP yaitu seni patung. Apa sih patung itu? Patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa tiga dimensional yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus ya, seperti pahat, cetak, memucir, dan lain sebagainya. Oke, kita kenali ciri-ciri patung ya. Nah, yang pertama ini memiliki bentuk yang dapat dilihat dan dipegang. Kemudian yang kedua memiliki tiga sisi atau volume ya, seperti ada panjang, lebar, dan tinggi. Yang ketiga itu memiliki tekstur, dan yang keempat ini adalah dapat dilihat dari semua sisi. Untuk jenis patung nih, ada patung dada. Jadi patung ini hanya sebatas dada ke atas ya, atau bagian kepala saja. Patung ini disebut juga sebagai patung buste. Yang kedua adalah patung torso. Patung ini penampilannya hanya menampilkan bagian badan ya, bisa dari dada atau pinggang dan panggul atau patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Yang ketiga adalah patung lengkap. Jadi penampilan patung ini lengkap ya, maksudnya ini terdiri dari seluruh anggota badan, mulai dari kepala sampai dengan kaki. Oke, sekarang kita masuk pada bahan membuat patung. Yang pertama ini ada bahan lunak. Jadi bahan lunak ini adalah materialnya itu empuk ya, mudah dibentuk. Misalnya seperti tanah liat, lilin, dan sabun. Kemudian ada bahan sedang yang sifatnya sedang itu tidak lunak dan juga tidak keras. Contohnya seperti kayu waru, ada kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang ketiga ini ada bahan keras ya. Jadi bahan keras ini bisa berupa kayu ataupun batu-batuan. Contohnya ada kayu jati, batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau yang lainnya. Nah, pada gambar di samping ini ada patung Garuda Wisnu Kencana ya, yang ada di Bali. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi teknik membuat patung. Yang pertama adalah teknik membentuk. Jadi, membuat patung itu dengan menyusun atau menempel sedikit demi sedikit bahan yang digunakan. Misalnya seperti dari bahan tanah liat, semen, dan gips. Yang kedua adalah teknik memahat. Pada teknik memahat ini mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai dengan cara menoreh, bisa melubangi atau menggores, mencungkil dan lain sebagainya. Contoh bahannya itu adalah ada kayu, batu, dan gips yang telah mengeras. Yang ketiga ini ada teknik mencetak. Pada teknik ini itu diawali dengan membuat model ya. Jadi model itu dijadikan alat pembentuk cetakan. Kemudian cetakan diisi dengan bahan pembuat patung. Contoh bahannya adalah logam, ada fiberglass, karet, dan kaca. Nah, pada gambar di samping ini ada teknik memahat ya. Oke, demikian pada video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like video dan subscribe channel Pak Mono dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.